Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Darul Quran Channel, apa kabarnya? Berjumpa bersama saya Andrian Saputra dalam program Bincang-Bincang bersama Abina. Pagi hari ini saya sudah berada di dalam Abina Kiai Haji Ahmad Haris Masduki, dan kita akan mengenal lebih jauh tentang profil beliau, seperti apa latar belakang pendidikan beliau dan konsentrasi disiplin keilmuan beliau. Saya sudah didampingi oleh Abina Kiai Haji Ahmad Haris Masduki. Selamat pagi Abina, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu luangnya pagi hari ini. Masyarakat sudah sangat mengenal Abina sebagai ulama yang memiliki konsentrasi pada disiplin ilmu Al-Quran terutama dan ilmu hadis. Untuk mengawali pertanyaan saya, bisa dijelaskan Abina, seperti apa latar belakang pendidikan Abina? Ya, terima kasih. Ya, saya sebenarnya belajar seperti layaknya anak-anak pada masa itu, anak-anak kampung, karena saya orang desa. Dimulai dari kalau setiap hari habis maghrib itu ya, belajar ngaji Al-Quran dengan bapak saya sendiri. Kalau pagi ya di madrasah, bisa sampai dengan madrasah sanawiyah itu di kampung, kemudian belajar Al-Quran habis maghrib dengan bapak. Nah, bapak saya itu dalam memberikan semangat itu dengan cara yang luar biasa sampai kita tidak terasa giring, dengan halus, dengan telaten, itu menjadikan saya bagi anaknya seperti yang beliau inginkan, yaitu ingin anaknya itu menjadi penghafal Al-Quran tanpa harus memaksa, tapi caranya itu luar biasa, sangat sangat halus, sehingga begitu selesai madrasah sanawiyah, saya kemudian dikirim ke pondok pesantren An-Nur Bantul, Aswan Mbah Kiai Nawawi, untuk menghafal Al-Quran dan juga nyambi sekolah. Alhamdulillah selesai di masa madrasah aliyah. Kemudian saya melanjutkan ke Fakultas Adab Yayan Sunan Kalijaga pada saat itu, dan juga masih tetap di pondok pesantren sambil apa yang bisa dilakukan di sana. Kemudian begitu selesai Fakultas Adab Yayan Sunan Kalijaga, saya meneruskan belajar kepada Abu Yasid Muhammad Alawi Al-Maliki di Mekah Al-Mukarramah. Disitulah saya kemudian menjadi akrab dengan hadis dan ilmu hadis, karena beliau itu pakar di bidang itu, hadis, sehingga segala kajian itu mesti sumbernya dari kitab-kitab hadis. Itu ceritanya. Perlu diketahui juga bahwa Abina ini pernah menjadi delegasi Indonesia dalam musabaqah tilawat Al-Quran internasional ya, internasional. Bisa diceritakan Abina itu? Ya, tahun 90-an awal itu saya mengikuti MTQ cabang tafsir Al-Quran tingkat nasional. Kemudian dari situlah saya dikirim untuk mengikuti MTQ internasional cabang tafsir juga yang dilaksanakan di Mekah tahun 92. Di sana alhamdulillah bisa berhasil,
dari 45 negara saya bisa eh, terpanggil untuk menjadi salah satu yang terbaik. Itu di Mekah tahun 92 untuk cabang tahfidz Al-Quran dan tafsir Al-Quran berbahasa Arab. Dan setelah itu Abina baru memutuskan untuk lanjut di pendidikan di Mekah Ya, juga. di tengah-tengah mengikuti musabaqah itu saya silaturahim sowan kepada Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki di tengah-tengah pengajian-pengajiannya. Jadi situlah muncul keinginan untuk setelah selesai musabaqah untuk bisa bergabung menjadi santri beliau. Akhirnya setelah selesai musabaqah saya pulang sebentar, kemudian kembali lagi ke Mekah untuk nyantri di beliau. Walaupun sebenarnya saya di tengah-tengah musabaqah itu juga diterima untuk menjadi mahasiswa di Universitas Madinah. Tapi saya kok hati saya mantap untuk berguru dan khidmah kepada beliau Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Di pesantren Darut Tauhid? Iya, di Rusaifah Mekah. Oke, jadi momentum pertama kali Abina bertemu dengan Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah pada saat musabaqah. Pada saat musabaqah, di sela-sela musabaqah tidak ada kegiatan, saya sowan ke pondok di Rusifah mengikuti pengajian dan sungkem kepada beliau. Pada saat itu ketertarikan saya untuk menjadi murid beliau dan alhamdulillah kembali ke Indonesia, kembali lagi ke sana bisa diterima menjadi murid beliau. Berapa lama jadi Abi? 6 tahun di sana. 6 tahun. Ya, dan kembali ke Indonesia tahun? Tahun 98. Tahun 98. Baik. Tahun 98 kembali ke Indonesia dan kini Abina sudah membina atau mengasuh pondok pesantren Darul Quran wal Irsyad dengan total santri 1000 lebih santri yang berada di Darul Quran wal Irsyad, dan kini Darul Quran wal Irsyad juga mengembangkan pesantren atau International Islamic Boarding School IIBS di Siraman Wonosari. Begitu Abi? Iya. Nah Abi, yang menarik juga bahwa Abi ketika pulang kembali ke Indonesia, Abi juga dalam catatan saya, Abi sempat menjadi salah satu pendiri Institut Ilmu Quran di Ngurukem. Iya. Bisa Jadi diceritakan begitu Abi? pulang tahun 98, saya tidak langsung ke sini, tapi saya di Anur dulu, derek Mbah Kiai Nawawi. Nah, di sana waktu itu baru ada madrasah aliyah dengan jurusan IPA dan IPS. Tidak ada jurusan agama. Sehingga saya berinisiatif untuk matur Mbah Kiai Nawawi, bagaimana jika di MA itu ada jurusan agamanya. Kemudian Mbah Kiai Nawawi berkenan, kami mencoba melihat-lihat ke pondok-pondok yang sudah membuka jurusan agama. Akhirnya kita bukalah jurusan agama di Anur pada tahun 99. Dengan fokus bahwa yang mengikuti kelas agama, jurusan agama di MA Anur itu adalah anak-anak semua penghafal Al-Quran. Saya minta izin kepada Mbah Kiai untuk saya kelola itu anak-anak itu. Pertama kali jumlah siswanya ada 20. Mbah Kiai sangat antusias pada saat itu dan berkenan untuk memegang sendiri tahfidznya. Setelah berjalan beberapa bulan, kami evaluasi, sepertinya untuk khatam Al-Quran 30 juz dalam waktu 3 tahun, itu tidak semua bisa. Nah, dalam rangka memastikan bahwa sanad Al-Qur'annya dengan Mbah Kiai Nawawi utuh, itu kita kemudian mulai berpikir untuk bagaimana kalau yang ingin meneruskan perguruan tinggi bisa tetap di An-Nur.
sehingga kita matur lagi Mbah Kiai Nawawi untuk bisa membuka perguruan tinggi agar para santri yang menghafal Al-Quran dan belum selesai tetap ingin kuliah, tidak harus pergi dari An-Nur, tapi tetap bisa di An-Nur dengan meneruskan hafalannya. Dan alhamdulillah dengan proses yang cukup panjang di tahun 2003 itu perguruan tinggi Al-Quran di An-Nur bisa berdiri dan diresmikan oleh Menteri Agama pada saat itu Profesor Dr. Syed Akil Hussein Al-Munawwar tahun 2003. Sehingga anak yang lulus dari MA jurusan agama ini bisa langsung kuliah, tetap di An-Nur, ngaji Al-Qur'annya tetap dengan Mbah Kiai Nawawi, sehingga harapannya sanadnya utuh dengan Mbah Kiai Nawawi. Alhamdulillah saya pada saat itu juga menjadi salah satu wakil ketua selama 2 periode. Selama 2 periode menjadi wakil ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Nah, karena kesibukan di sini, kalau setiap hari harus ke An-Nur yang membutuhkan waktu 1,5 jam, padahal pada saat itu juga pakai sepeda motor tua itu cukup capek, sehingga kemudian agar supaya semuanya berjalan ya saya mulai tahun 2000 berapa ya 13 itu lebih fokus di sini. An-Nurnya hanya seminggu setiap hari, kemudian saya turunkan terus terakhir ya seminggu sekali. Dan sana sudah banyak tenaga yang ngurusi sehingga saya fokus di sini untuk berkaitan dengan disiplin keilmuan, apa yang membuat Abina itu begitu merasa sangat tertarik selain tadi karena kedekatan dengan Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, apa yang membuat Abina begitu merasa tertarik dan sangat perlu untuk mendalami Al-Quran, dalami hadis dan mentransferkan ini kepada umat muslim di Indonesia terutama? Ya sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, kalau untuk urusan menghafal Al-Quran itu adalah jasa besar Bapak saya. Dengan cara-cara beliau menggiring saya untuk senang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Adapun masalah hadis, saya terbuka ketertarikan saya itu ya setelah berguru kepada Abuya. Saya berguru kepada Abuya, betapa luasnya ilmu Abuya tentang hadis menjadikan saya tertarik, dan hampir dengan hadis itu sepertinya kita itu hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu hadis itu melatih kita untuk objektif, melatih kita untuk jujur, melatih kita untuk melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Itu dari ilmu hadis, dengan adanya macam-macam hadis, dengan adanya ilmu rijalul hadis, ilalul hadis dan seterusnya. Kesimpulan utamanya itu bahwa kredibilitas itu sesuatu hal yang penting. Dan orang itu akan objektif dalam memandang sesuatu, sehingga tidak terombang-ambing oleh perasaan. Itu dari ilmu hadis yang ada. Sehingga semakin kita mengkaji, baik ilmu hadis maupun hadisnya, itu seolah-olah laut tak bertepi. Ini yang membuat saya semakin situ. Padahal S1 saya bukan hadis, bukan hafid, tapi S1 saya sastra Arab.
Fakultas Adat. Oke, baik. Nah, Abina, Al-Quran dan hadis dalam konteks kekinian di zaman sekarang, Abina melihat seperti apa tantangan bagi orang-orang yang menggeluti Al-Quran dan hadis, bagi para mufasir, bagi para penghafal Al-Quran terhadap perkembangan era sekarang. Apa tantangannya, Abina? Bagi saya, jika orang benar-benar mengkaji, menyadari nilai-nilai yang terkandung dalam ulumul Quran maupun ulumul hadis, maka itu ilmu-ilmu akan menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertanggung jawab, dan orang-orang yang tidak bisa kompromi dengan sebuah perilaku yang tidak baik, misalnya hoax. Sekarang orang itu hampir semuanya teracuni oleh hoax. Kalau orang itu belajar dengan baik tentang ilmu hadis, maka dia akan tidak mudah menerima informasi sebelum benar-benar mengkonfirmasi kebenaran. Sehingga betapapun media itu sangat deras dalam memberikan informasi, jika ilmu hadis itu sudah ada menyatu dengan dirinya, maka dia akan punya filter, akan punya sebuah sikap tidak serta-merta mempercayai informasi apapun itu bentuknya. Mesti akan mencoba meng-cross-check, memastikan. Misalnya ada seseorang menilai baik kepada seseorang. Itu perlu dilihat sumbernya. Oh, ternyata sumbernya memang pendukung berat. Atau seseorang menilai buruk pada orang. Dilihat dulu siapa dia. Oh, ternyata dia pembenci. Nah, yang semacam ini di ilmu hadis sudah jelas sekali bagaimana penilaian-penilaian terhadap rawi hadis oleh seseorang itu apakah diterima atau tidak, itu salah satunya adalah memastikan siapa yang menilai, relasi dia dengan yang dinilai semacam apa, terus penilaiannya macam apa, maka itu akan memunculkan apakah menerima atau tidak menerima informasi dari sang penilai. Ini nilai-nilai yang sangat penting saya kira untuk hari ini, sehingga orang-orang itu tidak mudah di diracuni oleh informasi-informasi yang belum tentu benar, karena dia punya filter. Nah, ilmu hadis di situ. Jadi belajar memverifikasi masalah. berita yang beredar. Ya, yang diverifikasi baik sumbernya maupun kontennya. Sumber dan konten itu diverifikasi. Itu di hadis untuk memastikan hadis sahih atau tidak kan sumber beritanya bagaimana, kontennya bagaimana. Itu diverifikasi. Itu dalam ilmu hadis. Baik. Abi mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan bagi para santri, bagi para penghafal Al-Quran yang sedang belajar menuntut ilmu, agar mereka lebih termotivasi dalam menuntut ilmu, khususnya dalam Al-Quran. Untuk para penghafal Al-Quran, para santri, saya memang terus jaga niatnya. Sadari mengapa saya menghafal Al-Quran. Kalau Mbah Nawawi dulu waktu menyampaikan ke kami para santri, orang menghafal Al-Quran itu kontrak kerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pekerjaannya bagus, maka reward yang diterima dari Allah ya besar. Dan begitu sebaliknya, jika melaksanakannya itu tidak dengan sungguh-sungguh, maka punishment-nya juga besar dari Allah. Sehingga bagi para penghafal Al-Quran, ini terus jaga kemurnian dan ikhlasan niat. Dengan begitu, maka kita akan insya Allah lebih mudah mendapatkan pertolongan Allah untuk menjaga, untuk memastikan murojaah kita, sehingga
murojaah itu bagian dari pekerjaan rutin kita sebagai para penghafal Al-Quran. Jangan sampai menjadi penghafal Al-Quran senang dinamai penghafal Al-Quran, tetapi tidak senang konsekuensi penghafal Al-Quran, yaitu minimal yang pertama adalah murojaah. Setelah murojaahnya, baru kemudian bagaimana melanjutkan pada pemahaman nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, dilanjutkan lagi dengan pengamalan apa yang ada dalam Al-Quran. Menjadi penghafal Al-Quran itu adalah proses panjang hayat. Begitu selesai menghafal Al-Quran bukan berarti selesai pekerjaan. Justru itu adalah awal pekerjaan. Sehingga sekali lagi kepada para santri, itu agar supaya menjaga niatnya, menyadari tugas pokoknya sebagai seorang penghafal Al-Quran. Baik Sobat Darul Quran Channel, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung. Dan tadi kita sudah banyak berbincang-bincang dengan Abina Kiai Haji Ahmad Haris Mas Duki. Terima kasih banyak Abina waktunya. Sekian dari saya, Sobat Darul Quran Channel. Sampai berjumpa dalam kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.